kajian Seram Islami, dan tentunya insya Allah ini menjadikan sebuah berkumpul ya nanti di akhirat berkumpul dengan orang yang soleh dan soleh. Amin. Oke nih Pak Ustadz, mungkin ada sedikit penjabaran tambahan lagi mengenai ayat ini ya tentang begitu kerasnya larangan keras dari Allah supaya kita menghindari yang namanya miras, judi, bahkan banyak lagi penyakit-penyakit dalam masyarakat. Iya. Kita lanjutkan para pemirsa sekalian yang dimuliakan Allah di Al-Maidah, surah Al-Maidah ayat 91 ini Masya Allah ya. Innama yuridu syaitanu ayyufi'a bainakumul adawata wal baghdha fil khamri wal maisir wa yasuddakum an dzikrillah wa 'anis shalah fahal antum muntahun. Jadi pintu masuk syaitan itu menggoda manusia masuk melalui khamr dan maisir. Banyak orang yang lalai karena khamr, orang yang lalai karena judi, ada yang sampai taruhan naruhin istri. Waduh. Ada nggak kejadian dari masyarakat? Ada. Iya. Karena memang setan gampang banget masuk melalui pintu itu. Kata ayat 91 ini. Ada yang sampai menggadaikan rumahnya. Ya sampai naudzubillah min dzalik istrinya sendiri dijual. Itu terjadi bukan fiktif ini. Ya banyak orang yang dilalaikan dengan khamr dan judi itu. Dan setan masuk melalui pintu itu. Bahkan wa anis shalah, ada orang yang lalai salat. Kalau orang pemabuk, kalau dia berjudi, itu dipertanyakan salatnya itu. Udah otomatis salatnya udah pasti kacau balau. Wa anis shalah, maka fahal antum muntahun, kata Allah, maka tidakkah kamu berhenti sedemikian krusialnya? Ya, setan gampang masuk melalui dua pintu itu, khamr dan maisir. Dengan itu kemudian kita dilalaikan ya, lupa anak, lupa bini, lupa duit, lupa nggak? Makan. Iya, bukan kadang, memang betul itu. Jadi kering, badannya kurus ya. Karena terlupakan itu, asik dia ya. Sampai naudzubillah min dzalik, kalau sudah khamr, pintu masuk setan bisa jadi pembunuh. Bisa jadi perampok, bisa jadi naudzubillah min dzalik. Fahal antum muntahun, kata Allah. Sudah sedemikian krusialnya, apakah kalian tidak mau berhenti untuk berjudi, untuk mengundi nasib, untuk minum minuman keras? Maka ini juga fahal antum muntahun, ketika Sayyidina Umar bin Khattab mendengarkan ayat ini, saya sudah berhenti. Karena dulu, Masya Allah, ngubur hidup-hidup, ya, tenggak minum-minuman keras biasa. Mestinya para pemirsa TVRI dimanapun Anda berada, begitu dengar ayat 91 surah Al-Maidah ini, sama seperti Umar bin Khattab katakan, saya atau kami sudah berhenti. Bismillah Ustaz, saya berhenti dari minum-minuman keras, berhenti dari judi, berhenti dari main game dan seterusnya yang tidak manfaat. Lalu kemudian Allah lanjutkan di ayat 92-nya, wa ati'ullaha wa ati'ur rasul wahdharu fa in tawallaitum fa'lamu annama 'ala rasulinal balaghul mubin. Taat Allah, taat Rasul, selesai. Bagaimana mungkin dia akan taat Allah sementara dia masih minum-minuman? Pasti dia melalaikan Allah dan Rasul. Sudah bisa ditebak, bukan hanya ditebak, bisa dipastikan orang penjudi, pemabok, ya pasti dia melalaikan Allah Subhanahu wa taala. Maka kata ayat ini, wahdharu, hati-hati, berhati-hatilah menyelisihi Allah ketika kita berjudi, mengundi nasib, meminum minuman keras, maka sesungguhnya sedang menyelisihi Allah dan Rasul. Na'udzubillahi min dzalik. Maka yuk, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Jaga diri kita masing-masing dan keluarga kita, jangan sampai
berjudi, mabuk dan seterusnya. Tidak ada manfaatnya. Jadi orang-orang yang judi, mabuk, memakai narkoba itu sesungguhnya dia tidak mensyukuri nikmat Allah. Orang yang memakai narkoba, sekali lagi, sesungguhnya dia tidak mensyukuri nikmat Allah setelah iman, yakni akalnya. Apakah kita semua pengen akal kita hilang seperti orang gila? Tentu tidak. Maka orang-orang yang melakukan judi, orang-orang yang melakukan minum-minuman keras, maka sesungguhnya sedang pelan-pelan menghilangkan akal. Ya penting banget ya, jangan sampai kita ikut-ikutan nih ya, terutama nih kalau suka nongkrong malam-malam, ya pasti nggak jauh tuh dari ngopi. Ada dari ngopi tambahan lagi tuh. Ya, campur. apa campurnya? Air kocok. Iya, oke. Selanjutnya nih Pak Ustadz, juga Pak Ustadz Idris, kita pengen nih ada kebetulan nih teman-teman kita ada mau bertanya ya. Oke, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pendi dari Majelis Miftahul Khair. Tadi kan dijelaskan masalah judi dan miras. Gitu. Ya, kita kan sebagai manusia biasa terkadang suka tidak diluputi rasa ingin tahu atau rasa penasaran gitu, ingin mencoba dan ingin merasakan gitu kan. Jadi yang ingin saya tanyakan Pak Ustadz, bagaimana cara kita menguatkan diri dan iman kita untuk dijauhi dari rasa ingin mencoba miras dan berjudi tersebut. Itu saja pertanyaannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini kayaknya pertanyaan langsung jawab sama Pak Ustadz Idris. Silakan. Saya sebagai pendidik ya, Bang Raka ya, dan juga Pak Ustadz, mohon izin. Yang pertama, untuk mengatasi hal itu, kita harus memberikan edukasi, pendidikan tentang bahaya hal-hal tersebut, tentang bahaya narkoba, tentang bahaya miras, tentang bahaya perjudian, dan bahaya dosa-dosa besar yang lainnya. Harapannya apa? Ketika sudah ada pemahaman, maka dari ilmu yang dia dapat, dari pemahaman yang dia peroleh, itu bisa menjadi benteng dia dari dalam, ya, bisa menjadi penjaga dalam dirinya. Kenapa? Karena Nabi pernah menginformasikan dalam sebuah hadisnya, setan itu Bang Raka, ya, saking kita harus waspadanya nih, dia itu bukan ngebisikin kayak temen dari samping kita ke telinga kita, ya, tidak menyampaikan sebagaimana kita ngomong di depan sahabat kita, tapi apa kata Nabi? Ya jeri majrad dam, setan itu membisikkan rayuannya seiring dengan aliran darah kita, bisa ngomong langsung ke dalam hati kita, bisa komunikasi langsung dengan akal kita, bayangin. Itulah pentingnya edukasi. Betul. Ya. Ustaz nih kayaknya edukasi ini perlu banget sih kita bahas selanjutnya ya, karena ini penting banget. Wawasan pengetahuan itu diperlukan ketika kita di masyarakat ya, bahwa ternyata bukan dilihat nikmatnya tapi efeknya, tapi pengaruhnya ya. Ketika kita udah edukasi itu seperti apa. Nanti kita akan bahas. Mau dibahas lagi, Bu? Ntar dibahasnya. Ini dulu ada yang lewat dulu. Mana yang mau lewat? Kalau kelihatan emang. Pemirsa jangan kemana-mana ya. Pagi-pagi mendingan kita dengerin ceramah ya. Tetap di Serambi Islami Mutia Hati.